Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sebenarnya bukan melanjutkan ya, karena ayat yang akan dibahas ini nanti adalah pada surat atau dari surat yang berbeda. Jadi bukan satu surat terus ayatnya berurutan gitu, bukan. Tapi kita ambil surat yang berbeda. Nanti hasilnya pengertiannya seperti apa, nanti kita lihat ya, kita bahas. Yang kemarin itu kan surat Qasas terakhir ya. Dibahas tuh surat Qasas, surat ke-28 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sudah dibahas kemarin ya. Wa naza'na itu naza'a yanzi'u, naza'an artinya mencabut. Kami telah mencabut atau kami mencabut dari tiap-tiap umat seorang pembela. Fakulna hatu burhanakum. Selanjutnya kami menitahkan kepada mereka, hatu burhanakum, bawa ke sini argumentasi kalian. Selanjutnya fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka mengilmui atau mengetahui bahwasanya yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah. Artinya di situ terjadi saling mengajukan argumen ya, antara yang pihak pelaksana fakulna ini dengan min kulli ummatin syahidan gitu. Jadi diundang semua min kulli ummatin syahidan, terus dititahkan bawa ke sini semua argumentasi kalian. Nah, otomatis kan berarti mereka itu mengajukan argumentasi mereka. Kemudian fa'alimu, mereka menjadi mengerti gitu. Jadi di sini menjadi tercerahkan ya, bahwasanya al-haqqu lillahi, yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah, dan wa dhalla anhum makanu yaftarun, apa yang mereka buat-buat dulu itu hilang dari mereka gitu. Jadi hilangnya, kalau apa yang mereka buat-buat itu kan sama dengan kebohongan-kebohongan masa lalu gitu. Nah itu terlihat dengan adanya fa'alimu, kelihatan bohongnya. Tapi di sini kan mereka menyadari, mengerti, menjadi tahu, menjadi hilang kebohongan-kebohongan itu. Bisa dipahami ya sampai sini. Itulah syahidun min kulli ummatin ya. Nah kemudian dari sini, dari ayat 75 surat Al-Qasas ini, kita lihat juga, kita ambil surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat 84. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Ummatin syahidan. Di sini ada kesamaannya. Min kulli ummatin pada surat Al-Qasas, min kulli ummatin syahidan, tapi dia wanazakna di sini min kulli ummatin syahidan, tapi naba'asu wa yauma naba'asu min kulli ummatin syahidan, yaitu yaum ya. Al-yaumu itu sama dengan al-waktu mutlakon, artinya waktu
secara tidak terikat, bisa 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 tahun, 1 abad. Makanya bisa diterjemahkan sebagai periode ya, periode. Karena di sini zorfun zaman, di zaman keterangan waktu, jadi pada periode gitu. Pada periode kami membangkit, ya, membangkit dari tiap-tiap umat seorang pembela. Tentu saja kalau dilihat dari ayat yang Qasas ini, yang dimaksud dengan min kulli ummatin syahidan ini adalah min kulli ummatin syahidan yang pada surat Al-Qasas, yang dulunya itu diajak argumentasi ya, kemudian menjadi tahu dan kebohongan-kebohongan menjadi hilang gitu. Artinya ini sebagai tindak lanjut atau peningkatan yang lebih tinggi gitu, yang lebih meningkat lagi daripada surat Al-Qasas, kelanjutan lah ya, kelanjutan dari surat Al-Qasas gitu kejadiannya. Kemudian kalimat selanjutnya summa la yu zanu lilladzi na kafaru. Kemudian la yu'zanu. Yu'zanu itu dari azina ya. Nanti aja lah ya. Lanjut ini dulu ya. La yu'zanu lilladzina kafaru walahum tabun. Ini ayat ke-84 ya dari surat An-Nahl ini. Kita ulangi lagi ya. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, yaitu pada periode di mana kami membangkit dari tiap-tiap umat, dari tiap-tiap bangsa seorang pembela. Ya, jadi sama ya. Jadi di tiap-tiap bangsa ada seorang pembela, kami bangkit. Kalau yang ini kan kami cabut ya. Kami cabut, diskusi, sudah mengerti. Nah, ini sekarang dibangkit gitu. Dibangkit. Seorang pembela tapi banyak, memimpin berbagai semua ya, min kulli ummatin, tiap-tiap kaum dibangkit. Kemudian la yu'zanu lilladzina kafaru. La yu'zanu ini dari azina. Azina ya zanu iznan, artinya mengizinkan. Nah, ini bentuk pasif ya, bentuk pasif. Nah, di dalam kalimat bentuk pasif ini tidak ada subjek, yang ada wakil subjek. Nah, wakil subjeknya adalah kesatuan li dan alladzina kafaru ya. Berarti artinya tidaklah orang-orang yang bersikap negatif dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya diberi izin atau diizinkan gitu. Jadi kalau bentuk pasif ini polanya uzina ya. Uzina yu zanu, diizinkan. Kalau bentuk biasanya mengizinkan, bentuk pasifnya diizinkan. Nah, yuzanu itu bentuk wakil subjeknya adalah wa. Kalau ini karena dia wakil subjeknya non KPN, dia menggunakan huwa di sini, yuzanu. Orang kafir tidak diizinkan atau tidak diberi izin. Walahum yusta'tabun. Yusta'tabun juga bentuk pasif ya, dari taba. Taba ya, tibu ya,
istaqtaba, istab'ala yastab'ilu. Istiqtaban artinya sama dengan memberi atau meminta ya, meminta kerelaan ya, kerelaan. Nah, dipasifkan menjadi ustu'tiba, tiba, tiba, tabu artinya diminta kerelaan. Yustaqtabu, yustaqtabani, yustaqtabuna. Jadi di sini hum ya, wakil subjeknya hum. Walahum yustaqtabun, dan mereka tidak diminta kerelaan. Ini pada periode di mana kami bangkit, tiap-tiap umat seorang pembela, kemudian orang-orang kafir tidak diizinkan ya, dan mereka tidak diminta kerelaan. Nah, itu nanti hubungannya ke ayat lain ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzorin ya. Jadi ada hubungan dengan permintaan iblis kepada Allah untuk diberi kesempatan, agar diberi kesempatan sampai ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkit. Nah, jadi yang dimaksud mereka dibangkit itu adalah ini ya, naba'asu min kulli umatin. Jadi 3 ayat yang berbeda itu suratnya berbeda tetapi ada kaitan gitu loh. Jadi saling menjelaskan, saling menjawab ya. Apa sih hum itu? Yang mana sih hum itu? Yang terjawabnya di sini gitu. Jadi ketika min kulli umatin syahidan dibangkit, nah orang kafir ini nggak ada izin lagi, habis, izinnya habis gitu. Artinya disinilah tegaknya ya, tegaknya satu kehidupan yang menurut al-haqqa lillah ini ya, atau fid dunya hasanah gitu. Habis, dan mereka pun tidak diminta kerelaan. Artinya tidak perlu minta izin, tidak perlu diminta kerelaannya gitu. Artinya mau tidak mau mereka itu tunduk gitu. Siapakah yang iladina kafaru? Mereka tidak diizinkan, mereka tidak diminta kerelaan ya. Nah inilah ya. Jadi ini 2 ayat ini sudah memberi gambaran kepada kita bahwa ada pelaksana-pelaksana fakulna ini, kami menitahkan atau kami menyuruh, kami berkata, hatu burhanakum, bawa ke sini argumentasi. Nah, min kulli umatin syahidan ini tercerahkan, menyadari, mengerti persoalan gitu. Makanya di sini wa alimu annal haqqo lillah. Mereka mengetahui gitu bahwa yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah. Seketika itu juga semua kebohongan-kebohongan mereka itu hilang. Nah, setelah itu dibangkit. Jadi beda ya antara dicabut dan dibangkit. Kalau dicabut itu kan dari tempat asalnya diminta, diundang, dicabut. Kalau dibangkit itu dibangkitkan, pandangan dan sikap hidupnya dibangkitkan gitu. Selanjutnya kita lihat ayat ke 5-nya ya.
Wa idza ra'al ladzina zalamu azab. Fala yukhaffafu anhum. Fala yukhaffafu anhum walahum yunzurun. Wa idza ra'al ladzina zalamu al-azaba fala yukhaffafu anhum walahum yunzurun. Yaitu apabila orang-orang yang berlaku zulumat, orang yang berlaku zolim melihat azab, maka tidaklah azab itu diringankan. Khaffafa yukhaffifu ya. Ini bentuk pasifnya khuffifa yukhaffafu diringankan. Azab itu tidak diringankan dari mereka. Berarti sebelumnya sudah ada azab tetapi ringan. Nah, begitu mereka melihat azab, ya, azab itu tidak diringankan atas mereka. Walahum yunzurun. Nazoro yanzuru, memberi kesempatan. Kalau nuziro yunzoru, diberi kesempatan. Walahum yunzurun. Nuziro yunzoru, diberi kesempatan. Wa idza ra'al ladzina zalamul azab fala yukhaffafu anhum walahum yunzurun. Apabila orang-orang yang berlaku zulumat melihat azab, maka azab itu tidaklah diringankan dari mereka, yaitu tidaklah mereka diberi kesempatan. Ini ada hubungannya dengan ayat yang tadi ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzurin.
Qala, dia berkata, iblis maksudnya. Anzirni, bentuk perintah, tapi perintahnya kepada Allah. Jadi meminta gitu, memohon ya. Berilah kesempatan kepadaku ila yaumi yub'atsun ya. Ila yaumi yub'atsun. Sampai dengan yaumi, hari atau periode di mana mereka dibangkit. Nah, di sini wa yaumana ba'atsu. Berarti ini dulu baru ke sini. Kata Allah, qala innaka minal munzorin. Sesungguhnya Anda adalah bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan. Jadi munzorin itu bentuk penderita. Kata benda penderita. Kalau yunzorun itu kata kerja pasif ya. Yunzorun, mereka diberi kesempatan. Lahum yunzorun, mereka tidak diberi kesempatan. Innaka minal munzorin. Sesungguhnya Anda adalah bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan. Jadi diberi kesempatannya itu dalam kaitan dengan juga alam taro anna arasana sayatina alal kafirina ta'uzuhum azan. Dan masih banyak lagi ya. Qala dhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maghfura. Artinya semua itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qala dhab faman tabi'aka minhum. Artinya pengaruhilah atau rekrutlah atau kerahkanlah orang-orang yang mengikuti Anda. Jadi mereka mengikuti iblis dulu, baru iblis mempengaruhi ya. Gitu ya. Itu sampai yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkit. Nah, kebangkitannya di sini. Di sini buktinya la yu'zanu, tidak ada izin lagi dia. Tidak ada dominasi lagi di sini. Ya. Tidak ada dominasi, di sini juga tidak ada dominasi, tidak diberi kesempatan lagi gitu. Jadi pesan dari kedua ayat ini dan kaitan dengan qala anzirni ila yaumi yub'atsun ini, kita masih belum mampu ini ya, poinnya. Belum mampu mengucap ini atau menjadi pelaksana ini. Itu sangat memprihatinkan ya. Maka dari itu untuk yang pelaku-pelaku studi yang masih mempersiapkan dalam rangka iman ini, hendaknya dipersiapkan benar-benar, jangan setengah-setengah, jangan menjadi nanti alladzina utu nasiban minal kitab. Harus penuh. Karena walau bagaimanapun harus ada pemeran-pemerannya ya. Harus ada pelaksanaan dari ayat ini. Bagaimana kita bisa menghadapi min kulli ummatin syahidan kalau kita belum atau tidak mampu menguasai ayat-ayat atau tidak bisa menguasai ayat Al-Quran. Karena nanti yang dihadapkan kepada mereka itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dari mana kita bisa tahu? Karena fa'alimu annal haqqa lillah gitu. Harus mereka mengucapkan annal haqqa lillah, bahwasanya yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah, berarti Al-Qur'an gitu. Saya rasa itu dulu ya yang bisa dikaji pada kesempatan ini. Lagi-lagi ini juga penjelasan cicilannya, mencicil penjelasan. Mudah-mudahan nanti ada ayat-ayat yang lebih lengkap lagi. Siapakah yang alladzina jalamul azab itu, ya kan? Nah, min kulli ummatin di sini siapa? Itu nanti insya Allah akan disampaikan di kesempatan yang lain. Sekian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.